Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kepada kami kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai standar kompetensi profesi bidan dan standar praktik kebidanan. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Nada Irwanda dan rekan saya namanya Nanda Putri Lestari. Kali ini kami akan membahas mengenai standar kompetensi bidan dan standar praktik kebidanan. Nah, standar kompetensi bidan di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Standar kompetensi bidan telah diatur dalam Kemenkes nomor 320 tahun 2020. Standar kompetensi bidan terbagi menjadi dua, yaitu standar kompetensi profesi bidan dan standar kompetensi ahli madya. Nah, dari dua standar ini apa sih perbedaannya? Standar kompetensi profesi bidan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh bidan lulusan profesi bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, pelayanan keluarga berencana, masa klimakterium, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, serta keterampilan dasar klinis kebidanan. Kemudian, yang kedua yaitu standar kompetensi ahli madya, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh bidan lulusan diploma 3 yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, pelayanan keluarga berencana, serta keterampilan dasar klinis kebidanan. Nah, dari dua standar ini perbedaannya dapat dilihat pada ruang lingkupnya. Standar kompetensi profesi bidan lebih banyak ruang lingkupnya daripada standar kompetensi ahli madya. Kemudian di sini saya tidak akan menjelaskan keduanya, tetapi saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai standar kompetensi profesi bidan. Nah, standar kompetensi profesi bidan di sini memiliki 7 area kompetensi. Yang pertama etik legal dan keselamatan klien, yang kedua komunikasi efektif, yang ketiga pengembangan diri dan profesionalisme, yang keempat landasan ilmiah praktik kebidanan, yang kelima keterampilan klinis dalam praktik kebidanan, yang keenam promosi kesehatan dan konseling, dan yang ketujuh manajemen dan kepemimpinan. Nah, 7 area ini merupakan kompetensi profesi bidan yang bertujuan untuk pelayanan kebidanan yang berkualitas. Kita ke area yang pertama, yaitu area etik legal dan keselamatan klien. Pada area ini dijelaskan bahwa bidan mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan profesionalisme bidan. Nah, pada area ini, bidan dituntut untuk memiliki perilaku profesional, mematuhi aspek etik legal dalam praktik kebidanan, menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya, dan juga menjaga keselamatan klien dalam praktik kebidanan. Kemudian kita ke area yang kedua, yaitu area komunikasi efektif. Pada area ini dijelaskan bahwa bidan mampu melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien, sesama bidan, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat dalam bentuk anamnesis, yaitu riwayat penyakit dengan cara wawancara, konseling atau bimbingan, konsultasi atau pertukaran pikiran, dan rujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan klien dan menjaga mutu pelayanan kebidanan. Selanjutnya kita ke area yang ketiga, yaitu area pengembangan diri dan profesionalisme. Pada area ini dijelaskan bahwa bidan mampu melakukan praktik kebidanan dengan memahami keterbatasan diri, kesadaran meningkatkan kemampuan profesional, dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi klien, bayi, keluarga, dan masyarakat. Pada area ini, bidan dituntut untuk dapat melakukan pengembangan diri sebagai seorang bidan profesional dan juga
bidan dituntut untuk dapat menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang praktik kebidanan dalam rangka pencapaian kualitas kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya kita ke area yang keempat, yaitu area landasan ilmiah praktik kebidanan. Pada area ini dijelaskan bahwa bidan mampu melakukan praktik kebidanan dengan mengaplikasi ilmu biomedik, ilmu kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, biokimia, fisika kesehatan, dan farmakologi, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian asuhan kebidanan komprehensif secara optimal atau yang terbaik, terstandar, aman, dan efektif. Pada area ini, bidan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas dan tanggap budaya sesuai ruang lingkup asuhan. Nah, ruang lingkup asuhannya di sini terdapat 12 ruang lingkup. Yang pertama, bayi baru lahir atau neonatus. Yang kedua, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang ketiga, remaja. Yang keempat, masa sebelum hamil. Yang kelima, masa kehamilan. Yang keenam, masa persalinan. Yang ketujuh, masa pasca keguguran. Yang kedelapan, masa nifas. Kesembilan, masa antara. Kesepuluh, masa klimakterium. Ke-11, pelayanan keluarga berencana. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Kemudian, bidan juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan penanganan situasi kegawat daruratan dan sistem rujukan. Kemudian, bidan juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat melakukan keterampilan dasar praktik klinis kebidanan. Kemudian kita ke area yang kelima, yaitu area keterampilan klinis dalam praktik kebidanan. Pada area ini, dijelaskan bahwa bidan mampu mengaplikasikan keterampilan klinis dalam pelayanan kebidanan berdasarkan bukti atau evidence based pada setiap tahap dan sasaran pelayanan kebidanan. Pada area ini, bidan dituntut untuk dapat mempunyai kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi baru lahir atau neonatus, kondisi gawat darurat pada bayi baru lahir, dan rujukan. Yang kedua, mempunyai kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi, balita, dan anak prasekolah, kondisi gawat darurat pada bayi, balita, dan anak prasekolah, dan rujukan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada remaja perempuan masa sebelum hamil. Yang keempat, memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan antenatal care komprehensif untuk memaksimalkan kesehatan ibu hamil dan janin serta asuhan kegawat daruratan dan rujukan. Yang kelima, mempunyai kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu bersalin, pasca keguguran, ibu nifas, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Yang keenam, mempunyai kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada masa antara, masa klimakterium atau menopause. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Yang kedelapan, mempunyai kemampuan melaksanakan keterampilan dasar praktik klinis kebidanan. Selanjutnya kita ke area yang keenam, yaitu area promosi kesehatan dan konseling. Pada area ini dijelaskan bahwa bidan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan perempuan dan anak dalam bentuk edukasi dan konseling masalah kesehatan, khususnya dalam bidang reproduksi perempuan. Nah, pada area ini, bidan dituntut untuk memiliki kemampuan merancang kegiatan promosi kesehatan reproduksi pada perempuan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, memiliki kemampuan mengorganisir dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, memiliki kemampuan mengembangkan program KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi dan sekaligus perempuan.
kita beralih kepada area yang terakhir, yaitu area manajemen dan kepemimpinan. Pada area ini, dijelaskan bahwa bidan mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan sehingga mampu menerapkan prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya secara efisien atau tepat. Nah, pada area ini, bidan dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang konsep kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya kebidanan. Yang kedua, memiliki kemampuan melakukan analisa faktor yang mempengaruhi kebijakan dan strategi pelayanan kebidanan pada perempuan, bayi, dan anak. Yang ketiga, mampu menjadi role model dan agen perubahan di dalam masyarakat, khususnya dalam kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Yang keempat, memiliki kemampuan menjalin jejaring lintas program dan lintas sektor. Kemudian yang kelima, yaitu mampu menerapkan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Kemudian topik yang kedua yaitu standar praktik kebidanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda Putri Lestari. Baik, saya Nanda Putri Lestari akan menjelaskan mengenai standar praktik kebidanan. Standar praktik kebidanan yang terdapat dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam melakukan praktik kebidanan? Yang pertama, untuk melakukan praktik, bidan diharuskan mempunyai surat tanda registrasi bidan. Surat tanda registrasi bidan atau yang biasa dikenal dengan STRB adalah surat tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, untuk melakukan praktik mandiri bidan, seorang bidan harus mempunyai surat izin praktik bidan. Surat izin praktik bidan atau yang biasa dikenal dengan SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. Adapun 9 standar praktik kebidanan. Standar praktik yang pertama adalah metode asuhan. Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah pengumpulan data dan analisis data, penegakan diagnosa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi. Definisi operasional. Ada format manajemen asuhan kebidanan dalam catatan asuhan kebidanan. Format dari manajemen asuhan kebidanan terdiri atas format pengumpulan data, rencana asuhan, catatan implementasi atau pelaksanaan, catatan perkembangan, tindakan, evaluasi atau penilaian, kesimpulan, dan tindak lanjut kegiatan lain. Standar praktik yang kedua adalah pengkajian. Pengumpulan data tentang status kesehatan klien yang dilakukan secara sistematis atau berurutan dan berkesinambungan, berlanjut atau terus-menerus. Data yang diperoleh berupa identitas klien, riwayat penyakit terdahulu, riwayat kesehatan reproduksi meliputi riwayat haid, riwayat bedah organ reproduksi, riwayat kehamilan dan persalinan, pengaturan kesuburan, faktor kongentinal atau keturunan, keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi, dan analisis data. Standar praktik yang ketiga, diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis. Standar praktik yang keempat, rencana asuhan. Rencana asuhan ini dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Format rencana asuhan kebidanan meliputi rencana tindakan dan evaluasi. Standar praktik yang kelima, tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi. Tindakan dilaksanakan berdasarkan prosedur tetap dan berwenang, bidan atau hasil kolaborasi.
Tindakan dilaksanakan dengan menerapkan etika dan kode etik kebidanan. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia. Standar praktik yang keenam, partisipasi klien. Klien dan keluarga dilibatkan dalam rangka pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Klien dan keluarga dilibatkan dalam pilihan dan pengambilan keputusan dalam asuhan. Klien dan keluarga mendapatkan informasi mengenai status kesehatan saat ini, rencana tindakan yang akan dilaksanakan, peran klien atau keluarga dalam tindakan kebidanan, peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan. Standar praktik yang ketujuh adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan secara terus-menerus dan sistematis untuk mengetahui perkembangan klien. Pengawasan dilaksanakan, dicatat, dan dievaluasi. Standar praktik yang kedelapan adalah evaluasi. Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan tindakan kebidanan dan rencana yang telah dirumuskan. Evaluasi dilaksanakan pada tiap tahapan pelaksanaan asuhan sesuai standar. Hasil evaluasi selanjutnya dicatat pada format yang telah disediakan. Standar praktik yang ke-9, dokumentasi. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan. Dokumentasi dilaksanakan pada setiap tahap asuhan kebidanan, dilaksanakan secara sistematis, tepat, dan jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.